untuk mata kuliah imunologi dasar, kalau nggak salah kodenya KUD 603. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan 2 SKS. Nyuwun tulung bagi yang mungkin tidak berbicara bisa mute ya, supaya suaranya tidak mengganggu. Baik, jadi saya ulangi lagi untuk imunologi dasar ini adalah MKDU, jadi Anda wajib untuk mengambil mata kuliah ini. Dan seperti halnya MKDU pada umumnya, itu nilai minimal nanti adalah C. Jadi kalau Anda tidak bisa mencapai nilai minimal itu, tampaknya Anda harus mengulang atau bagaimana Anda bisa tanyakan pada kakak-kakak kelas yang sudah pernah mengulang. Kemudian untuk mata kuliah ini mungkin agak berbeda dari yang lain, seperti yang persamaannya adalah bahwa ini adalah tim teaching, sehingga nanti akan diampu oleh beberapa orang dosen, tetapi mungkin dosennya tidak akan sebanyak yang lainnya. Jadi kami sudah memutuskan bahwa kami akan melakukan pergantian saja, sehingga pada tahun ini yang memberi kuliah hanya 3 orang, dengan asumsi bahwa nanti pergantian antar dosen itu seringkali ternyata memberikan masing-masing dosen itu punya gaya sendiri-sendiri, sehingga kalau gayanya terlalu banyak, nanti mahasiswanya tidak bisa bergaya. Ya, jadi kita hanya memakai 3 orang dosen saja, jadi nanti masing-masing dosen akan bertanggung jawab untuk sekitar 4 topik. Ya, dengan harapan bahwa nanti mahasiswa akan bisa mengikuti irama dari pergantian iramanya tidak terlalu banyak, dan ini juga berdasarkan hasil survei kami dari tahun lalu, di mana tahun-tahun sebelumnya itu kami menggunakan dosen itu sekitar 4 sampai 5 orang, bahkan pernah 6. Ternyata hasilnya lebih baik pada saat dosennya itu lebih terbatas, sehingga cara ini kemudian kami pertahankan. Ya, oke. Saya kira semuanya sudah pernah membaca, tapi akan saya mulai saja ya. Saya akan share untuk yang kita bahas untuk pagi ini. Share screen sebentar. Oke, jadi saya kira mungkin semuanya sudah mendapatkan jadwalnya, tetapi akan saya jelaskan lagi sedikit. Dan langsung nanti kita akan beralih ke topik. Tapi sebelumnya kita beralih ke topik, nanti boleh ditanyakan apapun mengenai mata kuliah ini. Ya. Jadi ini adalah jadwal yang saya kira semuanya sudah menerima. Jadi kita mendapatkan jadwal setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi Selasa setiap jam 10, sedangkan Jumat setiap jam 9. Yang saya beri warna kuning, ini adalah yang agak berbeda, jadi ada saat di mana kita tidak Selasa tetapi Rebo, ini semata-mata karena pada saat itu akan ada akreditasi sehingga jadwalnya digeser sedikit. Ya. Jadi mohon perhatian untuk satu jadwal ini tanggal 9 Desember, di mana ini jadwalnya berbeda dari yang lainnya. Dan untuk pengampunya saya sendiri, jadi kami memakai inisial di sana ada DP, SH, dan RS. DP adalah saya sendiri, Dewajani Purnomosari. Kemudian SH itu adalah Muhammad Saifuddin Hakim, dan RS adalah Rina Susilowati. Ya, jadi nanti 3 dosen ini yang akan mengampu mata kuliah imunologi dasar untuk tahun ini, karena tahun depan itu kita akan berpindah ke dosen yang lain dengan harapan tadi tidak terlalu banyak variasi. Oke, untuk kegiatan sendiri ini nanti kita akan ada penugasan, kemudian ada diskusi kasus, dan ada ujian tengah dan ujian akhir. Untuk penugasan itu ada berbagai macam, nanti akan sangat tergantung dari dosen masing-masing. Untuk ini memang kami sebetulnya sudah membuka satu laman khusus yang ada di Elok. Jadi kami nanti akan meminta mahasiswa untuk membuka Elok. Ya, di sana ada kursus dengan kode KUD 603. Nanti diklik di sana, itu sebetulnya jadwal dan juga semua bahan-bahan kuliah itu akan kami masukkan ke sana semua. Jadi dan itu perjanjian kami adalah bahan kuliah itu akan dimasukkan
paling lambat 1 hari sebelum kuliah. Jadi misalkan Anda kuliah itu hari Selasa, bisa dilihat pada Senin pagi itu sudah ada bahannya di sana, dengan harapan bahwa pada saat kuliah nanti itu lebih akan banyak interaksi untuk diskusi. Jadi bukan Anda mendengarkan untuk pertama kali. Dan juga pada saat jadi sekali lagi itu nanti karena sudah kami unggah di Elok, nanti akan ada enrollment key-nya atau password-nya. Nanti password-nya akan segera kami bagikan. Jadi mulai nanti Kamis kita akan mulai lagi. Jadi nanti sebelum hari Kamis atau hari Rabu atau mungkin besok itu nanti kami akan minta tolong melalui administrasi untuk membagikan password ke Elok. Jadi semua bahannya ada di sana. Jadi kalau Anda tidak tahu apa-apa itu salah Anda sendiri. Artinya Anda tidak membuka Elok. Jadi Anda ini karena ini sudah kami lakukan juga untuk mahasiswa S1 yang notabene lebih kecil dari Anda dan Anda sudah lebih dewasa, pembelajar dewasa sehingga kita memang meminta Anda untuk lebih aktif. Jadi semuanya sudah akan kami letakkan di Elok termasuk penugasan-penugasannya ya. Jadi ada kemungkinan tugas-tugas itu adalah tugas yang harus Anda lakukan sebelum kuliah. Jadi mohon 1 hari sebelumnya paling lambat itu Anda membuka Elok dan melihat apakah ada tugas yang harus Anda lakukan menjelang kuliah. Ya, oke, dan untuk penugasan itu nanti akan ada penilaian sebesar 20% dari total nilai yang akan kami keluarkan. Kemudian nanti juga ada diskusi kasus, di situ ada 10%, seperti di sini kita akan punya 2 kali diskusi kasus. Diskusi kasus yang pertama itu sebelum UTS, tentu saja nanti bahan atau topiknya adalah topik-topik yang sebelum UTS itu. Kemudian untuk penugasan yang diskusi kasus yang kedua itu nanti juga maaf saya lupa bahwa ada 1 orang yang tidak berbahasa Inggris. Saya akan lihat kelihatannya PPT saya masih bahasa Indonesia. Mohon maaf nanti saya tolong diingatkan. Kemudian yang lainnya adalah tadi diskusi kasus yang kedua itu nanti topiknya tentu saja adalah topik dari setelah UTS. Demikian juga untuk ujian tengah. Ujian tengah itu UTS, tanggalnya itu sudah saya tentukan, tanggal 18 Desember. Jadi kita akan memakai waktu kuliah untuk ujian. Bahannya tentu saja UTS itu adalah bahan-bahan dengan topik sebelum UTS, sedangkan untuk UAS adalah bahannya sebelum UAS dan sesudah UTS. Jadi di sini diperkirakan pada masing-masing UTS dan UAS itu akan meliputi masing-masing 6 topik. Ya. Dan oleh karena topiknya sama jumlahnya, maka prosentasenya juga sama, masing-masing 35% dari total 100%. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Tidak ada pertanyaan, saya anggap jelas ya. Jadi nanti untuk kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap bahwa nanti penugasan apapun Anda harus tetap membuka. Anda diminta untuk membuka Elok, sekali lagi, Elok itu hanya bisa dibuka dengan akun UGM Anda. Ya, jadi memang Anda adalah mahasiswa UGM, maka hanya bisa dibuka dengan akun UGM saja dan semua tugas dan semua bahan kuliah akan kami masukkan ke dalam Elok. Ya, oke. Bagi yang tidak mengerti, someone of you doesn't understand what I mentioned, you can ask. I can explain in English also. Ya. But I'm very sorry, I'm not ready for the PowerPoint. It's still in Bahasa Indonesia, but I would like also to suggest you to start learning Bahasa Indonesia. Actually, it's not really difficult. Yeah, it's English is even more difficult, or your own language is probably for us it's more difficult because Bahasa Indonesia is quite simple. Okay. Yeah. Okay. So and I would like to again remind you that all the PowerPoint presentation, all the presentation and all the assessment, the assignment, we put it in Elok. I hope that you know what is Elok is.
So it's the, how do you say, it's the platform kind like of Google, but it's belongs to UGM. So in order for you to enter, you should use your UGM account. So it's impossible to use another account to enter ELOC. Yeah, and we will put all the presentation, all the assignment, everything's in ELOC. So you should check it at least one day before the lecturing day. Oke, okay? Baik. Akan saya teruskan kalau tidak ada pertanyaan. Sudah yakin tidak ada pertanyaan ini? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan memulai. Ini adalah referensi yang kita pakai. Kita memakai 3 buku, yaitu yang pertama itu adalah Genway, Imunobiologi, lalu The Immune System dari Peter Parham, dan Cellular and Molecular Immunology dari Abul Abbas, edisi ke-9. Terus terang, untuk Genway, Imunobiologi, ini buku yang relatif complicated, cukup sulit untuk dimengerti, tetapi untuk kita yang di awal, itu saya lebih menyarankan untuk menggunakan the immune system-nya Peter Parham. Immune system Peter Parham ini adalah bentuk sederhana dari Genway Imunobiologi. Sedangkan untuk Abul Abbas ini terus terang saya jarang sekali memakai, tetapi mungkin ada orang lain yang juga suka lebih memakai untuk Abul Abbas, dan juga mungkin ada beberapa gambar yang kami ambil juga dari sana. Tapi paling tidak referensi utama yang dipakai untuk kuliah ini adalah dari Imunobiologi Genway, kemudian The Immune System Peter Parham, dan Cellular and Molecular Immunology dari Abul Abbas. Saya kira untuk ketiga buku ini versi e-book-nya juga sudah tersedia, sehingga Anda semoga tidak punya masalah untuk mempunyai buku ini. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan sebelum saya mulai mengenai pagi ini kita akan memberikan sedikit pengenalan mengenai imunologi secara menyeluruh. Jadi yang kita bicarakan pagi ini adalah yang nanti pada kuliah-kuliah selanjutnya itu akan lebih detail. Ya, jadi tapi ini sesuatu yang masih lebih luas lagi. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai konsep dasar imunologi, maka kita akan ketemu dengan Edward Jenner, di mana dia adalah orang yang pertama kali bertanggung jawab untuk untuk vaksinasi. Karena memang sangat sangat terlihat pada saat kita bisa mengeradikasi smallpox, di mana ini sebelum tahun 1980, awalnya pada tahun kasusnya sangat banyak, tetapi pada mendekati tahun 1980 itu bisa dieradikasi, terutama karena adanya vaksinasi. Saya kira pada zaman ini sekarang pada saat kita menghadapi pandemi, lagi-lagi di sini imunologi memegang peranan yang sangat penting, di mana sekarang para ahli sedang berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin untuk COVID-19. Ya, kita akan melihat sampai mana nanti perjalanannya. Oke, jadi this is microorganism in our environment. Di sekitar kita punya banyak sekali mikroorganisme. Jadi sebetulnya tubuh kita itu setiap hari itu selalu terpapar oleh mikroorganisme. Baik itu virus, intraseluler bakteria, ekstraseluler bakteria, fungi maupun parasit. Dari gambar ini kita perlihatkan dia pembagiannya adalah karena ukurannya. Ya, jadi kita lihat di sini yang paling kecil itu memang virus, sedangkan yang paling besar itu adalah parasit. Tetapi nanti kita juga akan melihat pembagian yang lain berdasarkan sifatnya. Nah, untuk mikroorganisme sendiri di sekitar kita mempunyai 2 jenis. Yang pertama adalah komensal dan yang bersifat patogen atau patogenik. Kita tahu yang bersifat komensal ini seperti halnya microbiome atau microflora
atau microbiota yang biasanya ada di saluran pencernaan. Sedangkan untuk yang patogen ini adalah yang akan menimbulkan penyakit. Jadi untuk yang komensal ini microbiome, either itu archaea, bakteria maupun fungi. Dan sebetulnya ini kalau tadi itu kita membagi menjadi 5 berdasarkan ukurannya, maka sekarang ini kita membagi menjadi 4 berdasarkan tipe patogennya. Dan ini mohon diingat-ingat karena nanti sampai ke belakang, dari depan sampai belakang itu sistem imun itu kita bekerja dengan cara yang berbeda untuk melawan 4 macam tipe patogen ini. Ya, sehingga sekali lagi untuk virus itu kita anggap sebagai intraseluler. Kemudian ada lagi intraseluler bakteria, contohnya Mycobacterium leprae atau Plasmodium falciparum, itu semua kita anggap, atau protozoa dan parasit, itu kita masukkan ke dalam intraseluler bakteria. Kemudian kita punya juga ekstraseluler bakteria, parasit dan fungi. Kita juga punya parasitic worms atau yang ekstraseluler parasitik, itu ada Ascaris dan Schistosoma. Ya, jadi ini nanti sekali lagi mohon diingat, sistem imun melawan patogen-patogen ini akan sangat berbeda satu dengan yang lain. Jadi mohon diingat perbedaannya satu dengan yang lain. Jadi ini tidak umum sekali. Ya. Oke, kalau kita bicara mengenai imun defense atau sistem pertahanan tubuh, maka akan kita klasifikasikan menjadi 4 atau kita menjadi 4 tingkatan dari anatomic barriers atau penghalang anatomi. Kemudian kita punya lapisan selanjutnya itu adalah komplement atau protein antimikrobial, sama itu adalah fase atau tahap selanjutnya. Kemudian baru yang ketiga itu adalah innate immune cell atau innate immune system. Dan tahap yang terakhir, last frontier, itu adalah adaptive immunity. Dari gambar di situ terlihat dengan jelas apa saja anggota-anggotanya. Jadi misalkan di sini barrier anatomik atau anatomic barrier itu terdiri dari kulit, skin, oral mucosa, respiratory epithelium, dan juga epithelium pada intestinum atau pada saluran cerna. Sebetulnya di sini juga masih ada epithelium lain pada organ reproduksi. Ini semua adalah yang kita klasifikasikan sebagai anatomic barrier atau penghalang anatomi. Mereka sudah merupakan bagian dari sistem imun kita. Walaupun memang kita tidak menyadari kehadirannya sehari-hari atau tidak menyadari bahwa mereka itu ikut berfungsi pada sistem imun kita. Ya. Sebetulnya untuk kulit itu sangat jelas pada saat terutama pada pasien yang mengalami luka bakar. Pada saat itu kulitnya tersingkap. Nah, pada saat itulah seseorang itu akan menjadi sangat rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu biasanya pada pasien dengan luka bakar sampai dengan fase tertentu itu mereka harus dimasukkan ke dalam ruang steril. Mengapa? Karena mereka sangat rentan untuk terjadinya infeksi karena anatomic barrier atau penghalang anatomi yang pertama kali, yang paling luar itu sudah tidak ada. Sehingga infeksi atau patogen atau mikroba itu akan dengan mudah bisa menginfeksi. Ya. Oke. Jadi ini ada tingkatannya. Besok pada kuliah hari Kamis kita akan bicara mengenai komplement dan juga innate immune cell di sana. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa ini adalah lapisan kita untuk sistem pertahanan tubuh atau imun sistem kita ini semuanya merupakan bagian di mana yang merah itu sebetulnya adalah semua epitelium. Jadi mohon diingat epitelium itu pada lapisan mukosa itu sangat luar biasa lebarnya. Lalu yang biru itu yang kita sebut sebagai external epithelium, ya, yang kita lihat sebagai kulit. Tetapi yang lainnya yang berwarna merah itu sebetulnya adalah lapisan atau area yang sebetulnya lebih rentan untuk
diserang oleh patogen karena mereka mempunyai luas permukaan yang lebih besar. Oke. Nah, di sini ini tadi saya katakan bahwa bagaimana suatu sistem imun kita itu bekerja, itu adalah yang pertama itu mekanisme yang awal. Jadi kita akan membagi dua mekanisme. Mekanisme yang awal itu adalah mekanisme pengenalan. Jadi bagaimana patogen itu bisa dibedakan dari yang bukan patogen. Tadi kita mengenal istilah mikrobiota atau mikroflora atau apapun, itu akan jelas mereka dengan patogen itu mereka sama-sama merupakan mikroba. Tetapi bagaimana sistem imun kita itu mampu membedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak. Itu nanti akan termasuk juga dibicarakan, saya kira itu nanti pada saat setelah UTS. Ya. Tetapi sekali lagi kita kembali bahwa sistem pertahanan tubuh kita itu sebetulnya bekerja pertama kali terutama pada saat yang sudah sampai di komplement. Itu dia membutuhkan pengenalan patogen. Sedangkan yang anatomic barrier itu tidak membutuhkan pengenalan karena dia fungsinya hanya seperti benteng saja. Jadi hanya seperti payung atau seperti benteng yang mencegah supaya mikroba itu tidak masuk, tetapi tidak ada proses pengenalan di sana. Tetapi apabila infeksi tetap terjadi, artinya mikroba atau patogen itu sudah melewati barier yang pertama atau barier anatomi, maka sel-sel atau komponen-komponen berikutnya itu akan membutuhkan pengenalan. Jadi ada proses pengenalan patogen, kemudian di sini kebetulan gambar yang ditayangkan di sini ini adalah neutrophilus. Kemudian setelah mengenal bahwa itu adalah patogen, nanti akan ada apa yang dilakukan oleh sel sistem imun itu yang kita sebut sebagai efektor. Ya. Jadi ada proses pengenalan dan proses efektor. Ini saya garis bawahi karena nanti ke belakang kita akan menanyakan apa efektor. Jadi efektor itu artinya bagaimana sel-sel atau sistem imun kita itu akan bekerja untuk melawan patogen. Sedangkan proses pengenalannya itu adalah bagaimana mereka bisa mengenali apakah itu patogen yang berbahaya atau tidak dan bagaimana mereka harus melakukan sesuatu. Ya. Oke. Nah, ini kita akan bergerak mengenai sel yang pertama, ini sel yang kita sebut sebagai makrofagositus. Ini makrofagositus ini sudah masuk ke dalam bagian yang innate immune cell. Artinya, kalau makrofagositus atau macrophages, tapi kita memakai istilah, kita bakukan dengan bahasa Latin, yaitu makrofagositus, itu artinya lini pertahanan yang pertama, anatomic barrier, dan komplement atau antimikrobial protein itu sudah tidak lagi mampu menahan. Maka sistem pertahanan itu akan ditingkatkan dengan melibatkan sel-sel pada sistem imun. Makrofagositus adalah sensor yang pertama. First sensory cells adalah makrofagositus. Ya. Mengapa? Karena makrofagositus itu mempunyai tugas yang pertama adalah untuk memfagosit atau memakan, ya, memakan bakteri atau virus ataupun apapun patogen, kemudian nanti akan didegradasi. Tapi ternyata tidak hanya itu yang dilakukan oleh makrofagositus, selain dia akan memakan, ternyata nanti dia juga akan membangkitkan sistem imun di sekitarnya dengan menghasilkan yang kita sebut sebagai sitokin. Salah satu dari banyak sitokin yang dihasilkan pada saat adanya infeksi bakteri itu adalah sitokin inflamasi. Jadi nanti kita akan lihat bahwa proses pertama atau tanggapan reaksi imun yang pertama dari sistem imun bawaan kita itu adalah adanya inflamasi. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, Mbak dan Mas sekalian itu sering mengalami inflamasi, ya entah luka, kemudian inflamasi itu masih melibatkan sistem imun yang bawaan. Oke. Nah, di sini mengapa? Karena kita mau mengatakan bahwa
innate immune system itu akan mengakibatkan terjadinya inflamasi. Jadi inflammation itu adalah bukti bahwa sistem imun kita bekerja. Jadi jangan merasa sedih dengan adanya inflamasi, ya. Jadi dengan adanya inflamasi itu sebetulnya tubuh kita itu akan sebenarnya tubuh kita itu mencoba untuk melawan patogen yang menginfeksi tubuh kita. Nah, ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut pada masing-masing topik lebih dalam lagi. Oke. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Dipersilahkan untuk bertanya. Oke. Bisakah saya tahu, mungkin bisa nanti ditulis di chat ya, saya bertanya, berapa orang dari Anda yang berasal dari luar ilmu kedokteran, artinya kedokteran atau biologi itu saya anggap sama, ilmu biologi, berapa dari Anda yang di luar dari itu? Kalau Anda di dalam, Anda tulis 1, misalkan Anda adalah dulu lulusan kedokteran atau biologi, sedangkan kalau di luar itu Anda bisa mengetik 2 di chat. Monggo dipersilahkan. Saya mau melihat. Oke. Banyak yang 2 juga, oke. Mmm, baik. Oke. Terima kasih atas, ininya, reaksinya. Oke. Mungkin bisa nanti diteruskan dengan atas pertanyaan saya. Jadi tadi yang 1 yang berasal dari ilmu-ilmu biologi atau kedokteran, sedangkan yang lainnya mungkin yang ada yang mungkin farmasi atau yang lainnya itu bisa mengetikkan 2. Baik, saya teruskan. Kalau tidak ada pertanyaan saya teruskan ya. Oke. Nah, ini adalah nanti kita akan melihat bahwa sistem imun bawaan, innate immune system, dan adaptive immune system itu mereka akan bekerja bersama-sama. Jadi mereka tidak bekerja sendiri-sendiri. Jadi di sini di sebelah kiri sistem imun bawaan atau innate immune system itu akan direpresentasikan oleh makrofagositus, sedangkan untuk sistem imun adaptif itu nanti akan direpresentasikan oleh limfositus T dan limfositus B, tentu saja juga dengan antibodi. Di sini kita akan melihat perbedaannya bahwa sistem imun bawaan itu akan mengenali dengan cepat. Sedangkan sistem imun adaptif itu responsnya pelan. Mengapa? Karena dia memang membutuhkan pengenalan yang lebih jauh. Kemudian rekognisinya fix. Jadi dia sudah punya reseptor-reseptor yang dimiliki oleh sistem imun bawaan itu sangat sudah fix, sudah pasti. Sedangkan pada sistem imun adaptif itu sangat bervariasi tergantung dari patogen yang masuk. Jadi kalau yang sistem imun bawaan itu seperti kalau kita beli baju di toko, itu sudah jadi. Ya tinggal adanya itu cocok atau tidak. Tetapi kalau yang kalau yang sistem imun adaptif itu seperti hanya kita ke tailor. Jadi kita ke tukang jahit, jadi tailor made. Ini yang adalah pada sistem imun adaptif. Nah, sehingga di situ mungkin pernah mendengar dikatakan bahwa sistem imun adaptif itu tidak spesifik. Sekarang kita tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak spesifik karena kita ketahui sekarang bahwa sistem imun bawaan pun itu mampu membedakan apakah itu dia bakteri, apakah dia itu virus, ataukah dia itu misalkan jamur atau parasit, itu dia mampu membedakan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak spesifik.
Tetapi memang sistem imun adaptif itu jauh lebih spesifik. Sehingga di sini dikatakan bahwa pengenalannya untuk mekanisme sistem imun adaptif, sistem imun bawaan itu adalah limited number of specificity. Jadi dia spesifik tetapi terbatas. Sedangkan untuk yang sistem imun adaptif itu numerous highly selective. Ya, dia memang sangat sangat spesifik. Dan pada mekanismenya itu juga sangat konstan, sedangkan rekognisi atau mekanismenya adaptive immune system itu akan meningkat selama respons. Jadi tadi mungkin rendah, kemudian dia akan meningkat. Tetapi tujuannya, baik itu sistem imun bawaan maupun sistem imun adaptif, tujuannya adalah untuk destruksi dari patogen. Ya, jadi jangan memikirkan satu saja, bawaan saja atau adaptif saja, karena nyatanya mereka itu bekerja sama. Nah, di sini ini grafik yang menunjukkan bahwa ini ada pada gambar di sebelah kiri, ini adalah jumlah dari mikroorganisme dan berapa lama terjadinya infeksi. Ternyata kalau tidak ada atau lacking innate immunity only, jadi artinya di sini sistem imun bawaannya itu tidak ada. Ternyata infeksinya itu lama sekali. Atau misalkan tidak ada sistem imun adaptif, itu bisa jadi yang bekerja hanya sistem imun bawaan saja atau innate immune system, ternyata juga masih lama, tetapi tidak setinggi apabila innate immune system-nya tidak ada. Akan baik apabila sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif itu bekerja bersama. Sehingga nanti akan bisa sehingga nanti akan terjadi penurunan jumlah mikroorganisme. Kalau tidak, itu jumlah mikroorganismenya tidak pernah turun. Artinya infeksi itu tidak pernah selesai. Ya. Oke. Setelah itu kita akan membicarakan juga mengenai hematopoiesis. Hematopoiesis adalah proses pembentukan sel-sel yang berperan pada sistem imun. Ya. Di sini gambar di sebelah kanan ini untuk menunjukkan bahwa pada saat kita masih fetus, masih di dalam kandungan, hematopoiesis itu terjadi pada yolk sac. Ya. Tetapi kemudian akan diambil alih oleh fetal liver dan spleen atau lien atau limpa pada saat dia masih belum lahir ya, masih bentuk fetus, itu pada bulan ke-1 sampai ke-7. Tetapi setelah kita lahir, maka organ hematopoiesis atau tempat terjadinya hematopoiesis itu akan berpindah dari yolk sac, kemudian fetal liver dan spleen, itu dia akan pindah ke sumsum tulang. Jadi sumsum tulang atau medulla spinalis atau medulla osseum atau bone marrow itu adalah tempat untuk hematopoiesis. Dan dari sana kita melihat di sini ada hematopoietic stem cell. Dia akan mempunyai 2 progenitor umum, yaitu mieloid dan limfoid. Dari limfoid ini nanti dia akan menjadi limfositus B dan limfositus T. Sebelumnya itu sebelum menjadi limfositus T ada yang akan menjadi natural killer T cell precursor. Nanti dia NKT atau natural killer T cell ini akan menjadi NK cell, sedangkan yang ini yang lainnya akan menjadi T cell. B cell nanti akan berdiferensiasi menjadi plasmositus atau plasma sel, di mana nanti dia bertugas untuk menghasilkan antibodi. Sedangkan sel T atau limfositus T itu nanti kita akan mengenal berbagai macam efektor limfositus T. Sedangkan NK sel sendiri nanti kita juga akan menjumpainya terutama pada sistem imun bawaan. Untuk yang common myeloid progenitor itu dia akan menjadi granulosit dan ada menjadi megakaryosit. Yang megakaryosit ini akan menjadi megakaryositus dan eritroblast. Megakaryositus akan menjadi platelets atau trombositus,
eritroblas itu nanti akan menjadi eritrositus atau sel darah merah. Sedangkan ada satu yang belum diketahui sampai sekarang prekursornya, itu dia akan menjadi mastositus atau sel mast yang banyak sekali berperan pada proses alergi. Ya, dari granulositus makrofag progenitor ini akan menjadi yang granulositus itu nanti akan menjadi neutrophilus, eosinophilus dan basophilus, sedangkan yang makrofagositus itu akan ada yang menjadi makrofagositus dan dendrositus atau dendritic cell. Jadi nanti di sini akan menjadi monositus, kemudian dia akan menjadi makrofagositus, kemudian ada juga yang menjadi dendrositus. Tetapi yang dari monositus menjadi dendrositus atau dendritic cell ini yang masih dipertanyakan. Apakah memang demikian adanya? Ya, jadi ini adalah proses pembentukan sel-sel yang nanti akan berperan pada sistem imun. Kalau kita lihat, hampir semuanya ini berperan penting, kecuali mungkin eritrositus. Ya, tapi semuanya, sisanya mereka berperan penting pada sistem imun, baik innate immune system maupun adaptive immune system. Ini adalah gambarannya tadi untuk Anda mengenal mana yang mana karena gambar-gambar ini terutama nanti akan banyak digunakan ya. Jadi kalau seperti ini adalah makrofagositus, ini adalah dendrositus, ini adalah neutrophilus, ini mastositus dan lain-lainnya. Ini adalah limfositus, eosinophilus dan basophilus. Kita akan banyak bertemu dengan sel-sel ini nanti dari depan sampai belakang pada saat kuliah ini. Ya. Sedangkan untuk sistem imun adaptif itu yang paling berperan itu adalah limfositus B dan limfositus T yang berperan pada sistem imun adaptif. Nah, berbeda dari sistem imun yang bawaan, sistem imun adaptif ini akan mempunyai reseptor khusus. Sebentar, mohon maaf saya. Sebentar, saya mau mute tapi tidak bisa. Oke, mungkin tadi sambil menunggu ada yang mau menanyakan. Jadi ini yang berbeda dari sistem imun bawaan adalah adanya reseptor. Walaupun tadi kita lihat bahwa makrofagositus, neutrophilus, semua sel-sel itu mempunyai reseptor, tapi tadi kita sepakat bahwa reseptor mereka itu bersifat fix, ya. Jadi seperti baju yang kita beli di toko. Sedangkan untuk reseptor untuk limfositus B dan limfositus T ini sangat bervariasi karena nanti dia akan dibentuk sesuai dengan patogen yang ada. Ya. Jadi sehingga di sini nanti kita perkenalkan ada pada satu kuliah bagaimana pembentukan reseptor untuk limfositus B dan T. Jadi sebetulnya pada saat kita lahir itu nanti kita akan mempunyai 5 kali 10 pangkat 13 macam reseptor limfositus B dan sekitar 10 pangkat 18 macam. Ini bukan jumlahnya tapi macamnya ya. Macamnya, jadi variasinya ada 5 kali 10 pangkat 13 untuk reseptor limfositus B dan 10 pangkat 18 untuk macamnya untuk limfositus T. Dengan ini kita harapkan bahwa reseptor baik limfositus B dan limfositus T itu akan mampu mengenali berbagai macam patogen yang ada di bumi ini. Karena dia sudah diperangkati dengan berbagai macam variasi reseptor yang jumlahnya sangat luar biasa. Ya.
Nah, bagaimana sistem imun adaptif limfositus B dan limfositus T itu mengenali patogen ternyata berbeda. Mengapa? Karena antibodi atau reseptor limfositus B itu mampu mengenali keseluruhan permukaan dari suatu patogen. Maka dia akan mengikat dengan cara yang saya perlihatkan di sebelah kiri. Sedangkan reseptor limfositus B tidak mengenali patogen dengan cara yang sama, tetapi dia hanya bisa mengenali sebagian kecil saja dari patogen. Dan patogennya ini tentu saja sudah mengalami processing, sehingga nanti ada kuliah mengenai processing antigen. Ya, jadi antigen itu untuk diperkenalkan atau untuk dikenali oleh limfositus T itu harus melalui proses pengenalan dulu. Melalui proses melalui pemrosesan dulu. Jadi dia bukan sebagai patogen utuh, tetapi sebagai potongan dari patogen. Dan proses pemotongannya itu yang kita sebut sebagai pemrosesan antigen. Ya. Nah, ini adalah efektor, berbagai macam efektor. Kalau kita tadi lihat efektor, efektor itu tadi jadi sebelumnya, ini semua adalah proses pengenalan. Tadi saya ingatkan sekali lagi di depan, tadi kita membagi ada pengenalan patogen dan ada efektor. Jadi reseptor-reseptor ini berfungsi pada saat pengenalan. Nanti kalau sudah kenal, biasanya proses pengenalan ini akan mengaktifkan. Jadi semua sistem, baik itu sistem imun bawaan maupun sistem imun adaptif, itu akan dengan adanya proses pengenalan itu akan mengaktifkan mereka. Kalau sudah aktif, nanti mereka akan melakukan sesuatu, nanti akibat dari pengenalan atau aktivasi itu, kita akan mendapatkan efektor. Ini adalah berbagai macam efektor limfositus T. Paling tidak ada 6 macam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mengenal ada yang namanya T helper 1, T helper 2, T helper 17, T follicular helper, dan T regulatory. Masih ada satu lagi T sitotoksik. Jadi saya tadi katakan ada 6. Ya. Sedangkan efektor untuk limfositus B itu adalah antibodi. Nah, antibodi yang dihasilkan oleh limfositus B, dalam hal ini tentu saja adalah plasmositus atau sel plasma, akan berfungsi untuk melawan patogen dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara netralisasi, artinya bahwa si antibodi itu nanti akan mengikat patogen sehingga patogennya itu tidak akan bisa masuk ke dalam sel. Atau ini yang kita sebut sebagai opsonisasi. Opsonisasi itu adalah proses membantu fagositosis. Sehingga di sini makrofag itu tanpa dengan adanya antibodi ini tidak mampu mengenali bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya. Dengan menempelnya antibodi pada permukaan patogen itu membuat makrofagositus yang fungsinya memang untuk fagositosis itu dapat mengenali bahwa itu adalah sesuatu yang harus dihancurkan. Ini yang kita sebut sebagai opsonisasi. Kemudian antibodi itu juga bisa bekerja dengan cara mengaktifasi komplement. Ya. Nanti masing-masing ini akan kita bicarakan pada masing-masing topik kuliah. Nah, ini adalah distribusi jaringan limfoid di tubuh kita. Ya. Kita punya yang namanya organ limfoid primer, yang termasuk di sini adalah sumsum tulang atau medula osseum atau apa tadi ya istilahnya apa bone marrow dan thymus. Mengapa mereka disebut sebagai organ limfoid primer? Karena di sanalah terjadinya tadi hematopoiesis 1 dan juga proses pemasaan baik limfositus B maupun limfositus T. Mengapa mereka diberi nama B dan T? Karena limfositus B itu proses pemasaannya terjadi di bone marrow atau sumsum tulang, sedangkan limfositus T itu diberi nama T karena proses pemasaannya itu terjadi di thymus. Ya, jadi organ yang berfungsi untuk proses pemasaan itu akan kita masukkan sebagai organ limfoid primer.
Ada organ yang lain yang kita sebut sebagai organ limfoid sekunder. Ini adalah nodus limfatikus yang tersebar di seluruh tubuh kita atau lymph node. Kita juga punya lien ya atau spleen. Kita juga punya tonsilla palatina atau kita masih juga punya yang lainnya. Jadi ini adalah organ-organ yang kita sebut sebagai organ limfoid sekunder. Nodus limfatikus, lien, dan tonsilla palatina. Untuk lebih menyebar lagi, kita punya yang kita sebut sebagai organ limfoid tersier. Ya, dulu kita akan hanya mengenal yang primer dan sekunder saja, tapi akhir-akhir ini ada yang mulai mengklasifikasikan sebagai organ limfoid tersier. Ini yang kita sebut sebagai plaque payer atau juga nanti terutama pada saat kita bicara mengenai sistem imun mukosa. Itu yang banyak bekerja adalah organ limfoid tersier, di mana nodulus limfatikus, mohon dipisahkan ya antara nodus limfatikus dan nodulus ya. Nodulus limfatikus itu adalah hampir sama seperti plaque payer yang biasanya akan berada di lamina propria di sepanjang saluran, apakah itu saluran pencernaan, saluran pernafasan maupun saluran reproduksi. Biasanya akan banyak sekali dijumpai nodulus limfatikus atau sering juga kita sebut sebagai folliculus limfatikus. Ya. Limfositus atau limfositus B dan T itu akan bersirkulasi antara sirkulasi darah dan sirkulasi limfo. Mereka terus bersirkulasi ya. Jadi di sini nanti dia akan tinggal, sebetulnya dia akan tinggal di dalam nodus limfatikus, tetapi nanti kalau ada patogen, maka dia nanti akan keluar melalui vena. Ya. Nah, di sini jadi ada infected peripheral, ini patogen ini akan dibawa ke area of infection sampai ke nodus limfatikus yang paling dekat. Dari situ, ini adalah draining lymph node, ini ya. Kemudian nanti dia akan keluar melalui venous, jadi melalui vena. Tapi ada juga yang nanti dia akan keluar melalui lymphocyte and lymph return to blood via the lymphatic, ya, jadi masuk lymphatic. Di sini nanti dia akan pindah, kemudian masuk ke aliran darah lagi. Dari sini dia nanti akan masuk ke arteri. Dari arteri ini nanti dia akan bisa masuk ke nodus limfatikus lagi, demikian seterusnya. Jadi titik tolaknya di sini seperti halnya gambar di bawah, ini dari jantung, itu dia akan masuk ke arteri, nanti dia bisa masuk ke nodus limfatikus melalui arteri, tetapi nanti dia akan keluar bisa melalui eferen limfatik, tapi juga bisa melalui vena, di mana nanti keduanya akan bersatu sebelum nanti kembali ke dalam ke jantung lagi. Demikian sirkulasinya, nanti mohon ini bisa dibayangkan, terutama karena nanti kita punya proses di mana yang namanya limfositus itu akan bersirkulasi antara sirkulasi darah dan sirkulasi limfa. Nah, ini adalah gambaran mengenai activation of adaptive immune system di nodus limfatikus. Jadi tadi kita mungkin sudah melihat gambar ini adalah adanya infeksi pada suatu jaringan tertentu di mana sistem imun bawaan itu sudah tidak mampu mengatasi. Maka sistem imun bawaan itu akan mencari bantuan dari sistem imun adaptif. Bagaimana caranya? Maka dia akan mengirim utusan, dalam hari ini utusannya adalah dendrositus, untuk bergerak ini sepanjang saluran limfe, kemudian dia akan masuk sampai ke nodus limfatikus. Di sanalah proses pengaktifan sistem imun adaptif itu akan terjadi. Sehingga nanti dari proses pengenalan ini nanti kita akan mempunyai efektor limfositus T efektor atau antibodi. Sangat tergantung dari antigen apa atau dari patogen apa yang masuk. Ya, ini adalah cerita bagaimana dendrositus itu yang awalnya imatur pada saat dia ada di jaringan,
pada saat perjalanan menuju ke nodus limfatikus, dia akan mengalami pemasakan, sehingga pada saat sampai di nodus limfatikus, dia sudah menjadi dendrositus matang ya, yang nanti akan mampu melakukan tugasnya. Baik, saya berhenti sebentar. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Baik, tidak ada pertanyaan, saya akan teruskan. Saya akan menawarkan dulu, saya punya tes di tengah-tengah. Apakah sebaiknya tesnya ini saya lakukan sekarang atau nanti belakangan? Dipersilahkan untuk menjawab, kalau setuju 1 sekarang atau 2 nanti. Saya lihat lagi di chat. Dipersilahkan untuk menuliskan di chat, karena Anda tidak bisa menjawab. Mungkin entah mengapa Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Oke, rata-rata Anda minta 2 ya. Baik. Kalau gitu ini akan saya percepat saja karena lumayan kita hanya punya waktu sampai 11.40, jadi kita hanya punya waktu 50 menit dari sekarang. Baik, dan itu waktunya nanti sekitar 15 menit. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi kita teruskan saja. Ini tadi yang saya katakan bahwa limfositus T itu hanya mampu mengenali antigen kalau dia sudah diproses terlebih dahulu. Berbeda dari reseptor limfositus B yang tadi di gambar awal tadi sudah saya jelaskan, dia akan mampu mengenali patogen itu dalam keadaan utuh, tidak perlu melalui pemrosesan terlebih dahulu. Nah, maka pemrosesan dan presentasi antigen ini hanya terjadi apabila dia akan dipresentasikan ke limfositus T. Nah, ngapain sih susah-susah? Masalahnya adalah untuk mengaktifkan limfositus B, yang bisa mengaktifkan itu hanya limfositus T yang aktif. Jadi mau tidak mau, limfositus B itu untuk aktif dia harus menunggu limfositus T. Sehingga di sini pemrosesan dan presentasi antigen itu menjadi sangat penting. Ada beberapa sel yang berfungsi untuk pada saat pemrosesan dan presentasi antigen, ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, itu sangat tergantung pada patogennya. Apakah patogennya itu patogen intraseluler atau sitosolik, atau dia intravesikular atau di dalam vesikel, atau dia merupakan patogen ekstraseluler. Nanti sel yang berperan di situ akan berbeda. Dan di sini kita mempunyai 3 macam sel yang sebetulnya bertanggung jawab untuk pemrosesan dan presentasi antigen. Kita punya di situ ada dendrositus atau dendritic cell, kita punya makrofagositus dan limfositus B. Mereka sel-sel inilah nanti yang akan berfungsi pada pemrosesan dan presentasi antigen. Ya. Baik. Ini adalah proses pempresentasinya. Ini saya tidak akan terlalu lama di sini. Yang jelas itu berbeda apabila antigennya itu adalah antigen intraseluler dan apabila antigennya itu adalah antigen ekstraseluler. Caranya sangat berbeda. Dan molekul yang terlibat di sana juga berbeda. Di akhir, ini yang kita sebut sebagai MHC kelas 1, sedangkan yang ini nanti molekul yang mempresentasikan ini adalah MHC kelas 2. Jangan khawatir bagi yang baru pertama kali mendengarkan, nanti akan kita bahas lebih dalam dan lebih lanjut pada kuliah-kuliah selanjutnya. Nah, ini adalah bagaimana pengaktifannya. Pengaktifan limfositus T dan limfositus B itu hanya terjadi di organa limfoidia sekundaria dan tersier. Ya, tidak pernah terjadi pada organa limfoid primer. Jadi sekali lagi, organa limfoid primer itu hanya untuk pemasaan. Untuk proses aktivasinya itu dilakukan di organ limfoid sekunder atau primer atau tersier. Ya, ini ada sinyal yang diperlukan untuk pengaktifannya. Paling tidak ada 3 sinyal. Nanti itu akan dibahas. Yang pertama kali diaktifkan itu adalah limfositus T. Nanti ada bagian dari limfositus T, efektor,
yang nanti akan berfungsi, yang kita sebut sebagai T helper, nanti akan berfungsi untuk mengaktifkan limfositus B, supaya nanti dia bisa berdiferensiasi menjadi plasma sel atau plasmositus dan mampu menghasilkan atau memproduksi antibodi. Ya. Jadi sekali lagi bahwa pengaktifan limfositus B itu harus melalui pengaktifan limfositus T dulu, karena proses pengaktifan limfositus B itu membutuhkan salah satu efektor dari limfositus T. Ya. Ini tadi adalah organ limfoid sekunder, ini adalah yang di sebelah kiri ini adalah nodus limfatikus, kemudian yang ini adalah spleen atau lien, dan ini adalah yang tadi ini lien juga. Kemudian ini adalah organ limfoid tersier tadi yang saya sebutkan yang ada di ileum, yang kita sebut sebagai gut associated lymphoid tissue. Ini akan banyak sekali dibicarakan pada saat kita membicarakan mengenai sistem imun mukosa. Ya, itu saya kira itu setelah UTS. Ya. Oke. Kemudian ini adalah mekanisme efektornya. Jadi bagaimana di sini kita melihat bahwa sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif itu bekerja bersama-sama untuk bekerja bersama-sama untuk mengeliminasi mengeliminasi patogen. Sekali lagi, jadi di sini kalau kita lihat ada NK sel. NK sel ini ada sistem imun bawaan. ILC1 ini juga bawaan, ILC2 dan ILC3 nanti kita akan perkenalkan ILC3 itu di kuliah hari Kamis besok. Ya, ini adalah innate like immunology, saya lupa kepanjangannya, tetapi dia masuk ke dalam sel-sel pada sistem imun bawaan. Ya, ini tadi untuk memperkenalkan fase-fase dari sistem imun respon. Kita bagi menjadi immediate atau 0 sampai 4 jam. Kemudian ada yang awal, early. Jadi ini yang 0 sampai 4 ini biasanya yang tadi kita sebut dengan kehadiran epitelium tadi. Ini contohnya tadi ada skin, epitelium, musin, acid. Ini adalah yang langsung tadi yang kita kategorikan pada anatomic barrier. Sedangkan yang early ini yang tadi yang sudah mulai melibatkan sel-sel, baik itu di sini ada Manan binding lectin dan lain-lain, ini adalah komplement. Jadi pada fase kedua itu sudah kita masukkan ke early. Kemudian yang late ini adalah yang adaptive immune response. Ya. Tetapi kita bisa melihat bahkan pada late itu di sini kita masih punya juga sel-sel lain. Di sini ada IgA, ada IgE, dan ada yang lain-lainnya yang juga nanti akan tetap berfungsi sebetulnya di sana. Ya, oke. Ini adalah sistem imun mukosal. Nah, itu tadi saya katakan besok akan ada kuliah khusus mengenai ini karena nanti yang dibicarakan adalah sistem imun pada saluran cerna, saluran nafas, dan juga saluran reproduksi. Ya. GI tract, respiratory tract, dan urogenital tract. Ini dia sangat spesifik. Mengapa? Terutama sebenarnya banyak sekali dibicarakan pada saat kita bicara sistem imun mukosal itu adalah yang di GI tract sebetulnya. Mengapa? Karena kita itu setiap hari makan, tentu saja kita makan, dan makanan itu adalah sesuatu yang asing bagi tubuh kita. Namun, pernahkah disadari bagaimana atau mengapa sistem imun kita itu tidak pernah bangkit kalau kita makan makanan yang betul? Maka nanti akan ada suatu proses yang namanya tolerance, belajar bahwa sistem imun kita itu akan belajar untuk membedakan mana lawan, mana kawan. Demikian juga untuk reproduksi. Apakah tidak bisa karena sperma itu juga sesuatu yang asing bagi tubuh dari seorang perempuan, maka bisa saja kan itu dianggap sebagai sesuatu yang asing. Sekali lagi ada proses pembelajaran di sana sehingga sperma itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang asing oleh sistem reproduksi kita. Ya. Oke, ini yang saya gambarkan atau kami perlihatkan di sini. Ini adalah yang sistem imun mukosal pada
saja yang terjadi di sana, sebetulnya setiap hari sel-sel yang ada di sana itu akan, ini dendritic cell, itu dia akan mengambil contoh sampling. Ini itu sebetulnya berbahaya atau tidak. Jadi ini yang tadi saya katakan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan oleh sistem imun mukosal. Nah, kalau kita bicara sistem imun mukosal, maka kita juga akan bicara mengenai flora normal. Nah, di sini kita melihat bahwa ini dengan adanya Shigella, ini dia akan masuk melalui epitheliositus microplicatus atau yang sering terkenal dengan nama M cell. Itu kemudian di sini dikatakan dia akan menginvasi epiteliumnya, tetapi di sana nanti akan mengaktifkan sistem imun, di mana nanti dia akan memanggil neutrofil lebih banyak. Atau bisa saja ini pada kolon misalkan. Nah ini maaf, pada kolon itu kita punya berbagai macam komensal bakteria. Komensal bakterianya baik-baik saja. Kita hidup dengan aman dan tentram dengan mereka. Tetapi kemudian kita minum antibiotik yang spektrumnya luas. Yang mau tidak mau ternyata akan membunuh bakteri yang komensal ini. Akibatnya apa pada saat itu? Bakteri-bakteri lain yang bersifat patogen itu bisa mengambil alih dan itu bisa menyebabkan dalam hal ini di sini digambarkan terjadinya kolitis. Ya. Ini sebetulnya sangat untuk makrobiom ini terus terang ini adalah suatu apa ya? Subjek yang sedang sangat hangat atau sangat seksi terakhir-akhir ini karena ditunjukkan bahwa macam makrobiom yang ada di saluran cerna kita itu sangat menentukan kesehatan kita atau menentukan penyakit apa yang bisa timbul di tubuh kita. Jadi itu sekarang sudah sampai ke sana. Oleh karena itu bahwa apa yang kamu makan itu adalah menentukan kesehatanmu, itu sekarang sudah sampai di sana. Karena makanan apa yang kita makan itu nanti akan menentukan mikrobiom atau mikroflora yang kaya itu yang nanti yang jenisnya apa. Mikroflora itu juga nanti yang akan menentukan kerentanan ataupun kesehatan dari tubuh kita. Nah, ini sekali lagi untuk sebagai sebelum penutup, ini untuk memperlihatkan sekali lagi bagaimana sistem imun adaptif dan sistem imun bawaan atau innate immune system dan adaptive immune system itu bekerja sama dengan sangat baik. Di sini mereka akan terus bekerja sama dan ada satu sel yang diletakkan di tengah yaitu dendritic cell atau dendrositus yang memang berfungsi sebagai jembatan antara adaptif dan innate dan adaptive immune system. Ini adalah slide yang terakhir, sekali lagi untuk menunjukkan keberhasilan dari vaksinasi, di mana difteri, polio, dan measles itu sekarang sudah bisa tereradikasi, itu karena adanya vaksinasi. Tetapi kita juga ingat bahwa akhir-akhir ini ada kelompok-kelompok tertentu yang anti vaksinasi. Ya, sebetulnya dan perlu diingat, besok mungkin akan diperlihatkan juga pada saat membicarakan vaksinasi adalah Anda divaksinasi atau tidak itu bukan masalah pribadi Anda sendiri. Itu bukan masalah pribadi. Itu pilihan saya mau divaksinasi atau tidak. Tidak. Kecuali Anda hidup di hutan, silahkan. Tetapi kalau Anda hidup di dalam populasi, Anda harus memperhitungkan populasi. Karena begitu Anda divaksinasi, artinya kita akan memotong rantai penularan. Kalau tidak divaksinasi, itu akan membuka rantai penularan. Oleh karena itu, mengapa sekarang akhir-akhir ini banyak sekali penyakit-penyakit yang dulu sudah berhasil divaksinasi itu muncul lagi karena ada kelompok-kelompok yang anti-vaks atau anti-vaksinasi. Karena mereka menganggap bahwa vaksinasi atau tidak itu adalah hak mereka. Itu bukan. Tadi saya katakan, kalau Anda merupakan bagian dari populasi, maka kita bertanggung jawab juga untuk menjaga populasi. Karena kita punya, mungkin akhir-akhir ini semua banyak mendengar istilah herd immunity atau imunitas populasi. Ya, imunitas populasi itu baru berhasil kalau 80% dari orang di dalam populasi itu terlindungi. Baik itu mereka mempunyai sistem imun yang bangkit sendiri atau melalui proses vaksinasi.
Tanpa herd immunity sebetulnya kita tidak memotong rantai penyebaran penyakit. Nah, ini yang sekarang ini mungkin pada saat kuliah imunologi itu akan saya dengungkan. Saya berharap tidak ada anggota anti-vax di dalam mahasiswa yang kuliah ini, atau kalau awal nanti anti-vax, belakangan Anda tidak lagi anti vaksinasi, karena artinya Anda kalau tidak vaksinasi artinya Anda tidak melindungi populasi yang ada di sekitar Anda. Dan untuk itu sangat diharapkan Anda untuk tidak egois. Ya. Baik, saya kira itu yang terakhir. Mungkin ada pertanyaan, saya akan stop share. Baik, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Dipersilahkan. Atau bingung mau tanya apa? Anda boleh tanya dari bagaimana metode untuk pembelajarannya, Anda juga boleh tanya untuk bahannya. Monggo, dipersilahkan lagi. Benar-benar tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka ini adalah waktu saya untuk membagikan untuk tesnya. Jadi ini sekaligus ini akan saya gunakan, akan kami gunakan untuk presensi Anda. Jadi kalau Anda tidak di sini, tidak mengisi ini, artinya Anda tidak hadir, walaupun mungkin Anda tampaknya di sini hadir. Ya, baik. Saya harap semuanya ya, jumlahnya soalnya 52, tapi saya tidak tahu berapa yang benar-benar mendengarkan di sini. Baik, tidak ada pertanyaan sebelum saya bagikan tautannya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, sudah sangat jelas. Mungkin nanti kita baru diskusi kalau Anda melihat pertanyaannya ya. Oke, saya akan bagikan. Saya akan beri waktu 15 menit. Jadi semoga Anda semua memakai laptop ya, nggak ada yang pakai handphone di sini. Karena kalau Anda pakai handphone, Anda akan kesulitan untuk mengerjakan Google Form-nya. Ya, baik. Akan saya bagikan. Waktunya itu adalah 15 menit. Baik, sebentar. Saya akan membagikan link-nya. Oke. Nanti setelah saya beri aba-aba 15 menit, 15 minutes. Oh, oke. Pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. I don't know. I hope that you start to understand Indonesia, bahasa Indonesia, because the questions is in Indonesia. Ya. But anyway, I will tolong dilihat di chat. Oke. Itu adalah tautannya. Monggo silakan dikerjakan. Sekarang jam 11.10 akan kita akhiri jam 11.15. 11:25. 15 minutes. Selamat mengerjakan.
kurang 4 menit lagi. Baik, sudah jam 11.25. Saya harap semuanya yang hadir di sini, walaupun ini tulisannya 50, tapi yang hadir, yang sudah mengisi respon baru 44, saya tunggu 1 detik lagi, kalau tidak akan saya tutup. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, karena jam sudah 11.26.
Baik, saya tutup. Jadi yang ini tidak akan bisa merespon lagi. Baik, ada pertanyaan mungkin sehubungan dengan kuis ini, karena saya melihat beberapa dari Anda sudah mendapatkan. Saya nggak bisa submit, Bu. Ya, karena sudah saya tutup. Sebelum itu sudah saya submit, Bu, tapi kembali lagi ke kotaknya, Bu. Itu saya juga tidak tahu. Ini biasanya masalahnya adalah masalah koneksi. Ya. Jadi pengalaman kami selama beberapa bulan ini, jadi kalau koneksi Anda kurang baik, itu memang akan seperti itu. Ya, jadi mungkin lain kali bisa dicarikan koneksi yang lebih baik, karena kita akan tetap menggunakan Google Form atau dasar-dasar ini untuk kuliah selanjutnya. Jadi kuis-kuis selanjutnya akan banyak menggunakan Google Form. Jadi yakinkan Anda berada pada area yang cukup baik untuk bisa mendapatkan akses internet. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sehubungan dengan ini? Anda sudah lihat skornya? Sudah? Sudah lihat skornya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan atau bagaimana? Beberapa orang mungkin kurang memuaskan, tapi ada yang bisa benar semua. Mungkin bisa kita lihat sebentar ya, kita bahas, kita akan coba cocokkan jawabanmu dengan jawaban yang seharusnya. Baik, sebentar. Baik, Bu. Ya, akan saya perlihatkan sebentar. Oke, kita share screen. Baik, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi responnya tadi ada 46 orang. Ini tadi sebagian besar isinya adalah multiple, tapi satu baris itu hanya satu. Jadi sini ditanyakan mengenai sistem pertahanan tubuh. Saya akan balik lagi dulu. Oke, ini adalah mengenai sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari beberapa lapis. Tadi sudah kita bahas. Pasangkan komponen pertahanan tubuh pada barisnya dan klasifikasi yang ada di kolom. Ini adalah barisnya. Yang pertama, baris pertama adalah defensin. Defensin itu jelas merupakan protein antimikrobia. Oke. Kemudian epitelium. Epitelium itu merupakan penghalang anatomi atau anatomi barrier. Kemudian silia. Silia itu juga termasuk anatomi barrier. Kemudian antibodi. Antibodi itu jelas masuk ke dalam sistem imun adaptif. Kemudian makrofagositus itu masuk ke sistem imun bawaan. Lalu molekul C3, ini C itu dari komplement, maka dia adalah yang masuk ke dalam yang komplement. Kemudian T sitotoksik itu masuk ke dalam sistem imun adaptif karena ini adalah salah satu efektor dari limfositus T. Salah satu efektornya adalah T sitotoksik. Oke, kemudian mikrobiom. Mikrobiom ini termasuk penghalang anatomi karena penghalang anatomi itu sebenarnya ada 3 yang bersifat mekanis, bersifat fisik dan bersifat isinya mikrobiota. Jadi mikrobiom itu termasuk penghalang anatomi, ya. Bukan protein antimikrobia. Kemudian sel natural killer atau NK cell ini adalah bagian dari sistem imun bawaan. Kemudian ada air mata dan saliva dan teman-temannya itu termasuk sebagai penghalang anatomi yang dalam hal ini dia bersifat untuk seperti halnya HCl dan lain-lain, itu bersifat kimia, ya, tapi dia termasuk ke dalam kategori penghalang anatomi. Oke, baik. Kemudian berikutnya, ini adalah sistem pertahanan melibatkan berbagai macam organ di dalam tubuh. Dan pasangkan berbagai organ di kolom dengan fungsinya. Ya, untuk pematangan limfositus T, jelas pematangan itu pasti organ organ primer, organ limfoid primer. Karena T itu pasti timus. Ya. Oke, kemudian hematopoiesis kita tahu prosesnya terjadi di sumsum tulang. Kemudian pengaktifan limfosit oleh
Antigen di jaringan itu terjadi di nodus limfatikus. Ini sebagai organ limfoid sekunder. Ya, tapi sebetulnya ini harusnya lian juga betul. Lian juga bisa. Oh, maaf, tapi ini antigen di jaringan. Lian itu adalah pengaktifan limfosit oleh antigen di pembuluh darah. Ya, di sirkulasi darah itu akan di lian, sedangkan kalau antigennya itu berasal dari jaringan itu di nodus limfatikus. Kemudian pengaktifan limfositus oleh antigen di darah. Nah, ini baru lian, ya. Oke. Kemudian pematangan limfositus B tentu saja di sumsum tulang. Ini gampang. Oke, berikutnya. Sistem imun bekerja bersama memberantas patogen. Namun demikian, mereka mempunyai cara yang berbeda. Pasangkan cara pemberantasan patogen pada baris dengan tipe selnya. Naturalisasi itu jelas dilakukan oleh limfositus B melalui perantaraan antibodi. Ya. Limfositus T tidak bisa mengerjakan, makrofagositus apalagi mastositus tidak. Kemudian apoptosis sel target ini yang dilakukan oleh limfositus T. Kemudian opsonisasi tadi kalau kita lihat ini lagi-lagi adalah bagaimana limfositus B bekerja melalui perantaraan antibodi. Kemudian melepaskan histamin ini adalah yang dilakukan oleh mastositus. Ini pada saat proses tadi yang saya katakan untuk alergi. Ya. Oke, oh ada lagi. Oh, untuk fagositosis. Fagositosis tentu saja ini adalah tugas utama dari makrofagositus. Berikutnya adalah pasangkan karakteristik baris dengan sistem imunnya. Respon cepat ini merupakan ciri khusus dari imunitas bawaan. Sangat spesifik itu merupakan ciri dari imunitas adaptif. Meningkat selama respon imun berlangsung itu adalah sifat dari imunitas adaptif karena imunitas bawaan itu dia tetap saja. Ya. Kemudian pengenalan antigen itu bersifat tetap ini adalah yang dilakukan oleh imunitas bawaan dan yang terakhir mempunyai memori itu adalah ciri yang sangat jelas dari sistem imun adaptif. Oleh karena itu mengapa kita punya vaksinasi karena vaksinasi itu berdasar pada kemampuan memori dari sistem imun adaptif. Baik, semua sudah lihat jawabannya masing-masing, sudah mungkin puas. Karena ini baru pertama kali, nanti akan ada kuis-kuis selanjutnya di setiap kuliah. Saya mau tanya, saya melihat Anda punya kelompok, ini ada yang A6, ada yang C7, ada D6. Itu kelompok apa ya? Biologi sel itu dan biologi sel dan anatomi manusia. Oke, itu berarti Anda yang jumlahnya berapa ini? Itu dibagi menjadi berapa kelompok? Isinya satu kelompok berapa orang? Kalau biosel Bu sekitar 9 orang, kalau terus biologi manusia sekitar 5 orang. Oke, enggak kalau misalkan A6. A6 itu artinya Anda kelompok 6, kelompok A nomor 6. Atau ada kelompok A, terus ada sub kelompok A6 gitu. Soalnya ini saya melihat ada A6, ada D2, itu maksudnya apa itu? Kalau saya boleh tahu. Yang A itu untuk mata kuliah biosel, yang 6 itu untuk mata kuliah bioman. Kelompoknya. Oke. Jadi pas pembagian grup break room-nya nanti dimudah sama untuk pahannya. Ya, itu dia. Makanya saya mau pakai gitu loh. Maksudnya kalau misalkan itu digabungkan, A6 itu ada berapa orang gitu? Yang kelompok A6 ada berapa? Itu masih beda kelompok. Beda kelompok. Mata kuliahnya. Enggak, kalau sekarang A6 itu dipakai gitu tuh berapa orang yang punya kode A6? Pertanyaan saya. Tergantung Satu orang, Bu. Satu orang, setiap Satu orang beda. Oh, oke. Enggak, karena saya melihat ada 2D6. Ya berarti dia ketemu di mata kuliah di bioma sama. Oke. Nah, padahal ini kelompok yang sudah ada itu sebenarnya mau saya pakai karena untuk kuliah minggu depan Anda harus mencari dan nanti Anda akan mencari video YouTube
mengenai sistem imun bawaan. Anda harus nyari sendiri. Itu nanti pembagian, dan itu pembagian grupnya itu yang tadi saya pikir saya bisa memakai grup yang sudah ada supaya saya tidak perlu memakai grup-grup lagi gitu loh. Tetapi jumlah Anda berapa tadi Pak Han, berapa ya? Maaf tadi berapa saya lupa lagi. 50 Bu Neni. 50 ya, oke. 50 itu paling enak dibagi berapa ya? Karena biasanya saya lebih suka kelompok kecil. Kalau 50 itu dibagi 2, maka ada 25 kelompok. Oke. Dan itu masing-masing kelompok itu bertugas, nanti begini, apakah saya bisa dibantu oleh Pak Han, oleh administrasi untuk membagi menjadi 25 kelompok, Pak Han? Oh, Dok. Ya, nanti tolong dibagi menjadi 25 kelompok, nanti dipasang-pasangkan, kemudian nanti tugas Anda adalah mencari video dari YouTube. Kita lihat yang mana yang lebih bagus gitu ya. Kita lihat di YouTube mengenai dan videonya jangan panjang-panjang. Jangan yang waktunya durasinya lebih dari 5 menit. Carilah yang durasinya sekitar 3 menit yang bisa menceritakan mengenai sistem imun bawaan. Oke. Jadi nanti mohon dikirimkan tautannya. Jadi dikirimkan tautannya itu ke saya pada hari Rabu malam. Bisakah? Kita kuliah hari Kamis, kita kuliah kita kuliah lagi hari apa ya? Jumat ya. Kita kuliah lagi hari Jumat jam 9. Jadi saya akan menunggu tautannya itu hari Kamis. Bagaimana kalau 24 jam sebelumnya? Ya. Jadi mohon tautannya itu nanti bisa dikirimkan ke alamat email saya, ya. Untuk sementara ini sebetulnya kalau bisa itu saya pinginnya dikirimkan ke Elok, tapi Eloknya juga belum bisa dibuka. Tapi untuk sementara bisa dikirimkan ke alamat email saya. Nanti mungkin bisa saya tuliskan di sini alamat email saya, ya. Oke. Bentar. Ya, tolong dicatat, itu adalah alamat email saya. Jadi mohon semuanya mencari, jadi berpasang-pasangan nanti akan dibagikan oleh Pak Han untuk pembagian kelompoknya. Masing-masing kelompok harus mencari video, boleh dari mana saja, YouTube paling gampang, itu mengenai sistem imun bawaan yang akan kita bicarakan hari Jumat besok. Dan supaya YouTube-nya juga tidak terlalu lama, carilah YouTube yang maksimum itu 5 menit itu sudah kelamaan. Karena kalau kita punya 25 kelompok, masing-masing itu 3 menit, itu kita setel, itu 75. Tapi mungkin tidak. Nanti saya minta dikirim dulu, karena mungkin nanti akan saya pilihi mana tautan yang bagus. Dan itu Anda harus nyari yang betul, karena itu ada nilainya untuk itu. Anda diminta untuk mencari video dengan durasi yang tidak terlalu panjang, tetapi mampu menjelaskan cukup dalam mengenai sistem imun bawaan. Begitu. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Ya, permisi mau tanya. Silakan. Satu Ya. kelompok 2 orang ya, Dok ya? Ya, satu kelompok 2 orang. Saya memang sengaja membuat kelompok kecil supaya mereka bekerja sama, karena kalau pengalaman saya itu kalau kelompok itu sudah lebih dari 3 orang, itu ada 1 orang yang nganggur mesti. Ya, jadi kalau kelompoknya kecil itu mau tidak mau, apalagi kalau cuma berdua itu pasti paling tidak dua-duanya akan bekerja. Begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Saya tunggu tautannya di alamat email saya paling lambat hari Kamis jam 9 pagi. Ya, jadi 24 jam sebelum kita kuliah. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke. Terima kasih. Nanti juga Pak Han akan segera mengirimkan password untuk masuk ke Elok supaya Anda bisa nanti mengambil bahan kuliah, karena sebenarnya bahan kuliah itu sudah kami masukkan semuanya ke sana, ya. Begitu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, apa ada? 1-2 pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita ketemu lagi hari Jumat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Dan jangan lupa untuk selalu sering melihat di Elok. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Kita ketemu lagi hari Jumat. Tetap semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.